Hadirin, di belakang saya ini ada satu lukisan yang saya melihat bagaikan waterfalls. Nggak tahu di mana, apa di Niagara Falls atau bagaimana. Yang jelas ini kayak air terjun. Bagaimana, Fabi? Saya pun sebenarnya juga melihatnya semacam air terjun sih. Jadi kayak ada guanya malah. Ada guanya. Ya, ada guanya. Ada guanya. Tapi saya juga melihat ini semacam kristal yang terbelah. Betul. Jadi saya sendiri sebenarnya juga kolektor kristal. Kristal. Gitu. Jadi kristal yang dari batu-batu yang memang dari kita temukan di alam gitu. Ada kristal tuh yang dia tuh tengahnya tuh terbelah. Terus dalamnya ini kita bisa melihat kayak semacam serpihan kecil-kecil yang itu kalau kena cahaya dia bisa shiny. Semacam kita ngelihat pendarnya bintang. Jadi kristalnya itu memang circle gini, dia terpecah di tengahnya. Tapi kalau kita bilang ini waterfall, bisa-bisa juga. Bisa juga. Bahkan itu yang akhirnya saya animasikan. Oh. Waterfall mau dicoba Pak? Silakan. Ini kita harus install dulu Ariana. Oh, install Ariana. Di Play Store sama atau di App Store untuk yang Android OS ya. Iya. Terus kita scan aja. Jadi scan seperti ini cara. Langsung di. Kita scan dulu ya. Kali ini sinyalnya agak error sebentar. Iya. Jadi saya kasih puisi. Ada bunyi. Ada suaranya ini, soundnya ini yang buat adalah sepupu saya. Oh. Dan ini animasinya memang saya sengaja kayak ada air yang turun. Mengalir. Ya. Yang turun. Ya turun, lalu dia mengalir ke sini, menghilang. Jadi tidak salah kalau saya ngomong itu air kan? Betul sekali. Indah sekali. Dan bergerak ya? Dia bergerak. Oh. Padahal Bapak tahu apa ini sebenarnya? I don't know. Ini lumut. Oh, lumut. Jadi itu lumut, kebetulan saya nemu lumut ini di lantai 2 saya yang untuk jemur baju. Nah, saya pinggirnya tuh saya punya tanaman gitu. Nah, agak lama sih saya nggak bersihin gitu kan, jadi kan kena lumut. Jadi ini saya take-nya dari atas, ini foto dari atas gini. Karena saya lihat ini kok kayaknya very nice gitu lumutnya. Jadi yang lumutnya sebenarnya hanya di sini. Iya. Ini semacam kayak tanah yang kena air ya. Lumutnya di sini. Ini lantai dek. Lantainya dek itu. Hanya saya take-nya dari atas. Frontal 90 derajat gitu, frontal, jadi kesan ininya kelihatan. Jadi 90 derajat ya. Gitu. Nice. Saudara Fabi, sorry. Sekarang ini kita ke tol membicarakan tentang revolusi industri keempat. Yang pada intinya adalah pasti pengembangan kepintaran. Dengan teknologi yang sedemikian hebatnya, ada cyber, ada robot, AI pokoknya lah. Tentu saja bahwa pikiran-pikiran Anda dalam yang Anda tuangkan di dalam sekian lukisan ini pasti akan mengarah pada sesuatu yang lebih jauh ke depan. Bisa Anda sampaikan pikiran-pikiran yang semacam itu? Iya. Kebetulan kan saya memang terkonek dengan dunia digital juga. Jadi dulu saya sempat kerja juga sebagai seorang web programmer. Gitu. Suka dengan animasi juga Pak. Dan saya juga ngajarnya kan ini di graphic design. Yang mau nggak mau memang harus memahami itu. Jadi kalau dulu ada VR, virtual reality,
kita melihat sesuatu itu dengan mungkin kesannya tidak nyata. Mungkin sebagian orang masih berpikir bahwa ini kamu di dunia yang istilahnya unreal. Yes, unreal. Tapi bagaimana yang unreal ini kita bisa mencari manfaatnya di kehidupannya kita. Contohnya banyak sekali. Saya pernah membaca suatu kisah yang saya sendiri waktu membaca itu hampir nangis. Jadi ada seorang ibu di Korea, dia kehilangan anaknya. Anaknya masih kecil, saya lupa umur berapa, kalau nggak salah anaknya cewek. Dia saking rindunya, Korea atau Jepang saya lupa tuh. Saking rindunya itu, dia tuh kepingin membayangkan anaknya kalau di usia sekarang itu kayak apa. Akhirnya ada suatu kelompok yang membuat VR ini. Dia pakai alat, memang dia melihatnya di dunia virtual. Betul. Yang lihat ini anaknya tuh. Dia melihat anaknya. Yang itu dirangkai dari coding-coding ini, kemudian dikondisikan seolah-olah anak ini di masa ini umur sekian. Ibu itu langsung menangis. Nah, ini kan hal positif buat saya bahwa kita bisa membantu seperti itu. Bahkan saya juga pernah lihat beberapa tahun yang lalu di Jepang kalau nggak salah, kalau kita rindu dengan seseorang yang mungkin sudah tidak ada, kita bisa semacam scan satu area gitu ya. Memang harus ada ini konsepnya atau teknologinya juga. Kita bisa scan di satu area. Kita bisa bilang bahwa ini dulu misal tempat yang biasa dikunjungi kakek saya. Scan aja di situ, kita akan melihat figur kakeknya kita di situ. Jadi tidak selamanya buat saya digital ini negatif ya, malah sisi positifnya banyak dan mau tidak mau kita memang bergerak ke sana. Dalam hubungannya Anda dengan karya kreatif Anda bagaimana? Nah, dengan karya kreatif saya, salah satunya memang saya ingin orang tuh melihat suatu karya tidak mati. Iya. Mungkin kita bisa seolah kita ngelihat satu karya itu kan atau satu lukisan atau foto kan kita seolah-olah membayangkannya. Seandainya saya di sana kayak gimana ya? Jadi kita lihat lukisan sawah yang terasering hijau gitu, seger ya rasanya seger banget. Tapi saya nggak bisa ke sana atau belum pernah ke sana. Makanya kepingin ya rasanya kayak gimana. Kita bisa membawa feel itu diarahkan ke teknologi ini. Makanya ini kan saya membawa beberapa ini untuk saya AR kan. Saya bikin bahwa saya mengimajinasikan seperti ini. Kayak tadi Bapak bilang, oh ini air terjun seolah-olah di mana di Niagara. Saya pun juga ngelihat gitu, ini kayaknya dibikin ngalir animasinya, sehingga kalau orang melihat lama gini akan merasa seolah-olah di sana. Nah, padahal ini kan enggak. Ini objeknya apa? Sebenarnya lumut. Nah, kemudian teknologi juga yang sehari-hari yang kita mungkin tidak sengaja bahwa kita sebenarnya sudah masuk ke sana. Contohnya barcode. Hari ini semua cemplungin aja di barcode, ngeklik keluar semua. Jadi saya memang pameran saya ini saya tidak menyediakan katalog. Jadi bisa dilihat nanti di barcode-nya, scan aja. Bisa dapat kata pengantarnya siapa atau kalau misalnya mau order buku saya nggak perlu pasang banner, klik aja nih barcode-nya. Atau sekedar mau ngobrol sama saya, ini ada nih email saya, Instagram saya di sini. Itu sudah paket lengkap. Jadi saya bilang itu juga kreativitas. Jadi dunia sudah bergerak lebih cepat. Ya revolusi industri yang keempat, semua itu sudah bergerak cepat. Dan mau tidak mau kita harus welcome atau berteman dengan teknologi. Kalau tidak, may remain behind. Ya, kita sendiri akan hilang. Ketinggalan. Bukan ketinggalan aja, mungkin kita akan hilang. Contoh gampangnya gini, berapa tahun yang lalu
kita kalau mau beli makanan, kita harus jalan kan, setir mobil kayak atau kemana, aduh panas males, atau hujan mbak, males ini. Hari ini buka aja aplikasi, oh ini ada promo, klik dalam hitungan berapa, setengah jam nyampe. Kita duduk nyantai. Bahwa teknologi sini seperti ini awalnya memang akan ada, kalau kita lihat akan ada penolakan kan, itu just logis buat saya kan. Ya. Karena orang belum bisa melihat sisi positifnya. Kalau saya sih lebih bukan menolak, saya lebih mencari tahu ini effortnya ke saya apa nih, cocoknya apa ini. Gitu. Oh ternyata nanti the nextnya bisa kayak gini. Oh ini bisa ada relate sama misalnya apa yang saya kerjakan atau keseharian saya. Ya is okay, saya akan menggunakan teknologi itu. Bukan menolaknya ya. Atau apa defense duluan sih enggak, lihat dulu gitu. Ayo kita lihat dulu apa nih buat kita. Banyak hal. Itu juga saya bilang teknologi juga bisa menolong apa ya orang-orang yang sakit, orang-orang kesepian pada juga bisa. Dengan karya kreativitas banyak sekali. Ini kalau sebenarnya sih saya maunya tuh sampai 3D Pak animasinya. Cuman waktu itu mentor saya itu juga bilang ini kalau kamu sampai 3D-in kurang bagus karena ini kan stylenya kamu seperti Chinese painting. Jadi kan 2D semua. Kalau tiba-tiba ada 3D-nya nanti orang akan apa ya? Beda gitu mikirnya kan. Saya pikir ya juga sih gitu kan. Jadi makanya ini kan cuma saya gerakkan animasinya. Maybe next year saya punya plan memang untuk pameran lukisan. Ya semoga kondisi membaik. Itu yang akan saya 3D-kan. Dan itu yang saya tunggu. Ya. Dan kami tunggu. Amin. Doakan bisa terwujud. Saya mengimajinasikan 3D-nya tuh juga bisa jalan. Jadi tidak sekedar dia stuck di satu lukisan gini atau satu gambar. Kita bisa lihat, misal apa? Saya gambar ada apa ya misalnya suasana hutan, terus ada rusa. Mungkin rusanya bisa keluar dari ini auto frame. Di jalan sana, jalan sini. Kalau kita scan sana, seolah-olah dia jalan-jalan. Teknologi seperti itu kan sudah ada sebenarnya di kayak semacam wahana-wahana. Di luar kan ada seperti jadi kita ngelihat, ini kayaknya apa? Biasanya pakai hiunya, wah ikannya. Itu bisa juga kita bawa di art, di fine art, seperti itu. Jadi intinya bertemanlah sama teknologi. Kita sudah di dunia yang geraknya cepat atau di dunia yang segenggaman tangan. Dan kita tidak bisa menghindari. Iya, tidak bisa menolak. Gitu. Apapun di segala lini saya bilang ya, jadi tidak sekedar mungkin orang yang memang terkonek sehari-harinya dengan teknologi. No, saya rasa semua orang harus bisa welcome. Siapapun dia, apapun profesinya ya harus welcome. Ya marilah pelan-pelan kita bawa nih apa yang kita kerjakan kesehariannya kita untuk bisa terkonek sama teknologi. Baik. Saudara-saudara sekalian, tibalah kita sampai penghujung ngobrol tentang lukisan Fabi. Fabi, Anda kan punya keluarga, ada suami, ada putra-putra. Kira-kira, mohon maaf, suami dan putra-putra ini mendukung hobi Anda ini enggak? Kebetulan saya child free. Saya menikah sudah lama. Jadi saya menikah 2003. Oh, sudah lama. Child free. Jadi saya tidak ada. Saya memang memilih child free sejak SMA kelas 1. Child free. Child free. Ya, memang sudah komit dari awal untuk child free. Ya itu juga ada filosofinya. Jadi suatu hari itu saya ke rumah yatim piatu, dan situ saya lihat banyak anak yang dibuang.
dengan berbagai reason, dan yang di situ isinya titik balik saya berpikir gini, kalau semua hanya memikirkan punya anak itu suatu kewajiban, kemudian kita tidak bisa memenuhi kewajiban seperti itu, anak ini istilahnya dibuang. Bagaimana dunia ini? Yap. Akhirnya saya memilih di titik itu saya bilang, oke, saya akan child free. Jadi kalau saya bilang anak saya banyak. Ya. Tapi memang bukan anak kandung ya. Jadi anak saya banyak, saya bisa bantu si A si B, keponakan juga ada. Jadi ya itu. Jadi saya memang memilih child free, dan puji Tuhannya memang punya suami yang sepemikiran. Itu sepemikiran. Nggak sengaja nyari ya itu sekali lagi mungkin saya bilang itu ada journey-nya saya. Saya nggak minta, misalnya bahkan berpikir waktu saat itu, umur sekian harus menikah punya anak, saya nggak pernah berpikir itu. Jadi prinsip saya itu saya ngalir aja. Jadi ini ada masa saya harus begini. Ketika tiba ada orang yang klik, ya sudah, memang journey-nya saya harus sama dia. Ya udah, kita ngalir aja sampai hari ini. Jadi, dan suami saya ini yang lucunya, dia otaknya kiri banget. Dia seorang psikolog, tapi memang tidak praktek karena tidak digunakan ya. Tapi dia seorang psikolog, dia banyak memberi kayak seminar, webinar gitu, menulis beberapa artikel. Malah bukan di dunia psikologi, Pak, di finansial. Jadi awalnya kan karena dia dari tahun berapa ya, 95 itu dia mulai mengenal dunia saham, belajar sendiri waktu dia masih kerja, misalnya belum menikah dengan saya. Dia mulai mengenal itu sambil dia kerja ngantor, sehingga akhirnya ketika dia umur 40 dia total di dunia finansial ini gitu. Otaknya kiri sekali. Jadi kalau lucu sekali kalau saya buka PC saya isinya warna-warna, isinya gambar, punya dia laptopnya isinya angka dan garis. Dan itu yang kalau saya sendiri karena otaknya kanan ya, ngelihat kayak gitu saya sebel kan. Apa sih yang dilihat? Jadi kadang dia pagi itu bisa dia memikirkan, memetakan gini, ya memang dunianya seperti itu. Tapi kita saling mengisi. Dia juga ya thanks God-nya, sekali lagi saya punya pasangan yang dia benar-benar free. Terserah kamu jadi dirinya kamu. Menjadi mencari goalnya saya di dunia art. Malah mungkin setelah menikah ini, istilahnya kalau kita Surabaya ngomong apa? Dadi. Saya malah setelah menikah itu benar-benar lost di dunia art ini. Kalau dulu kan masih dibatasi orang tua kan. Ketika menikah, saya menemukan orang yang bisa welcome dengan dunia yang mungkin untuk sebagian orang ini ajaib sekali. Yang satunya otaknya kiri, satunya kanan. Bagaimana otak kiri bisa menerima kanan? Kalau kanan masih bisa gampang ini otak kiri menerima otak kanan. Bahkan kalau teman-teman ataupun temannya dia tuh sering tanya, bagaimana kamu bisa hidup sama seorang seniman? Ya udah aja, dia bilang, ya memang dunianya dia seperti itu. Jadi dia membebaskan diri saya bisa total berbagai macam hal yang saya mau kerjakan. Jadi mulai tahun 2000 itu, sejak misalnya pacaran ya Pak ya, sejak pacaran itu saya malah lebih banyak discuss ke dia. Dia mengerti seni, dia mengerti art, cuman memang dia tidak terjun di sana, bukan itu. Jadi dia paham kalau saya punya style seperti ini. Saya kadang harus istilahnya cangkruk berjam-jam di satu galeri. Bahkan mungkin saya bisa berdiri lama di satu artwork yang buat dia hanya ngelihat sepintas, ayo pindah. Paling dia ngelihat, oh istri saya masih mau mengamati ini, ya dia pindah aja sendiri gitu. Jadi super welcome. Adik-adik saya pun mereka juga lebih memilih untuk walaupun kami tidak ngerti ya sudah, this is yours gitu kan. Karena mereka juga otaknya kiri. Jadi yang satu ini ahli gizi, yang satunya apoteker. Tidak connect kan ke saya gitu. Paling kalau artnya adik saya tuh
Dia ini sih senang menyanyi lagu klasik dua-dua. Oh. Gitu. Saya dulu mendalami lagu klasik, cuman memang nyanyi tidak terlalu jadi fokus saya kan. Gitu. Dia paling kayak gini, saya pameran gini, paling saya kasih tahu, dia cuman ya. Tapi nanti aku nggak datang opening ya, iya. Nanti aku datangnya nanti setelah opening ya, iya. Kenapa? Ya seperti biasa, nanti aku pusing lihat temanmu. Jadi mereka paling gitu. Jadi mereka lebih baik tidak melihat sesuatu yang memusingkan, tapi mau datang gitu, mau datang mau mengapresiasi karya saudaranya, tapi better tidak ketemu apa ya teman-temannya atau lingkungannya ini daripada saya pusing. Yep. Gitu. Kalau suami saya sih orangnya cuek aja sih, jadi teman-teman justru teman-teman komunitas tuh kenal baik juga. Walaupun dia nggak bukan terjun di dunia itu ya, paling dia cuma datang lihat gitu. Lama-lama ya teman-teman kenal semua. Jadi dia malah teman-teman ininya senimannya banyak. Dia kenal ini kenal semua. Ya, intinya bahwa keluarga tetap mendukung. Itu pendukung. Jadi tidak, ya, maksudnya tidak. Mendukung itu tidak harus ini. Jadi tidak memusingkan saya punya Google apa. Saya mau jadi apa, karena prinsipnya masing-masing kan ya ini jernihnya kamu, jernihnya kamu seperti ini, jernihnya kami seperti ini, paling kita saling melihat kalau ini ada yang jatuh ya kita kembali. Kalau ini yang sebelah sini jatuh ya kita angkat lagi, sini jatuh gitu, walaupun mungkin kita tidak ada titik temunya di dunia ini tuh ya sudah mengalir ya. Keuntungan saya diberikan keluarga yang seperti itu sih. Jadi maksudnya mereka yang mengerti tentang dunia Anda. Betul. Walaupun dulu saya sempat memberontak ke orang tua, pada akhirnya mami papi saya ya sudah. Anak saya yang satu ini memang begitu. memang antik. Kalau adik saya bilang ini kakak saya ini tuh antik, ya sudah. Memang antiknya seperti ini. Jadi waktu saya mulai pameran tahun 2000 itu mami papi saya ya sudah. Ya, akhirnya bisa welcome bahwa ya udah wis duniamu seperti ini. Ya, inilah dunia antiknya Fabi. Dunia antik saya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita bincang-bincang dengan seorang Fabiola Natasha yang sangat-sangat menyenangkan, yang sangat-sangat inspiratif. Sekian saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.